semuanya, bertemu lagi dengan Ustazah Sari di pembelajaran IPA kali ini. Dan kita akan belajar tentang ekosistem dan interaksi yang ada di dalamnya. Coba perhatikan Ustazah Sari kali ini sedang berada di mana coba? Iya benar, Ustazah Sari sedang ada di bawah air. Setelah kamu perhatikan tadi gambar Ustazah Sari di sana, menurut kalian lingkungan bawah air itu terdiri dari apa saja sih? Coba kita sebutkan lagi ya satu persatu. Ada terumbu karang, kemudian ada ikan, ada air dan udara, juga ada pasir. Nah, dari sini kemudian Ustazah membagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok besar yang pertama yang berwarna hijau, terdiri dari terumbu karang dan ikan. Sedangkan kelompok besar yang kedua adalah air dan udara serta pasir. Menurut kalian, setelah kita kelompokkan menjadi dua gini, kira-kira berarti lingkungan bawah air itu terdiri dari apa ya? Nah, benar. Yang berwarna hijau itu adalah termasuk di dalam kelompok komponen biotik atau komponen hidup di dalam sebuah lingkungan tertentu. Sedangkan yang satunya adalah komponen abiotik atau komponen tak hidup. Nah, oke, sudah ada dua istilah, biotik dan abiotik, dan keduanya ada secara bersama di dalam suatu lingkungan bawah air. Jadi kesimpulannya, ekosistem itu apa? Ada yang sudah bisa menyimpulkan apa itu ekosistem? Iya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen hidup dan komponen tak hidup di dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, perhatikan di sini ada 3 gambar. Yang pertama, ini ada lingkungan bawah air juga, tapi kali ini buatan ya. Ini ada di sebuah akuarium. Kemudian yang kedua, ini ada di mana kira-kira? Ini ada di danau. Lalu yang gambar ketiga ini ada di padang rumput, betul. Oke, nah kita mengenal ada istilah lagi nih kemudian. Ada istilah lingkungan tempat ekosistem itu berada. Dan lingkungan itu disebut dengan nama habitat. Ya, seperti itu. Jadi kita udah mengenal apa itu ekosistem dan apa itu habitat. Lingkungannya itu disebut habitat. Tapi apa yang ada di dalamnya, termasuk komponen hidup dan komponen tak hidupnya, itu disebut dengan ekosistem. Komponen biotik itu sendiri, sekarang kita perhatikan. Terdiri dari apa saja? Yang biotiknya ya, perhatikan ini yang biotiknya. Nah, kalau hanya satu ikan seperti ini, itu disebut dengan apa? Satu saja ya. Nah, jika hanya satu, maka itu disebut dengan individu. Lalu kemudian jika dia hidup bersama dengan sekumpulannya, sejenisnya, ya, yang sejenisnya, ada hidup bersama mereka, maka itu disebut dengan populasi. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Kira-kira apa mungkin di sana di dalam sebuah habitat tertentu itu hanya ada yang sejenis saja? Enggak kan? Kita mungkin saja kan menemukan jenis ikan yang berbeda yang ada di sana. Nah, jika kemudian ada 2 jenis, 3 jenis, atau lebih yang mereka hidup bersama di dalam suatu lingkungan tertentu, maka itu disebut dengan komunitas. Betul, kita bedakan ya istilah individu itu untuk satu spesies, satu jenis saja. Kemudian populasi itu banyak individu yang hidup bersama di satu lingkungan tertentu, dan komunitas ketika ada populasi yang berbeda-beda kemudian mereka hidup bersama dalam satu lingkungan yang lebih besar, maka itu disebut dengan komunitas. Lalu hubungannya apa dengan ekosistem? Nah, di dalam sebuah ekosistem apakah hanya terdiri dari biotik saja? Tidak kan? Sebuah ekosistem terdiri dari lingkungan biotik dan juga abiotik. Kalau biotik ini digabungkan dengan yang abiotik, maka itu menjadi satu kelompok besar yang disebut dengan ekosistem. Ya, tepat sekali. Sekarang kita bahas interaksi antar makhluk hidup yang ada di dalam ekosistemnya. Nanti kita bahas lagi hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidupnya ya. Sekarang kita bahas interaksi antar makhluk hidupnya.
Yang pertama, coba perhatikan, kamu mungkin sering menemukan seperti ini di rumah kalian, di taman, bisa saja kita temukan seperti ini. Ada bunga yang sedang diserbuki oleh lebah, sedangkan lebah itu mendapat keuntungan, dia mendapatkan nektar bunga. Nah, ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara kedua makhluk hidup tersebut. Si lebah dapat keuntungan, bunganya juga dapat keuntungan. Jika dua-dua mendapat keuntungan, maka itu disebut dengan simbiosis mutualisme. Sekarang perhatikan gambarnya. Ini apa ya? Oh, ini tangan kalian. Dan juga ada seekor nyamuk yang habis menghisap darah. Ih, kelihatan ada darah segar di sana ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Nyamuk itu mendapat makanan dari darah. Sedangkan manusia, kira-kira dapat keuntungan nggak? Enggak, justru manusia mendapatkan penyakit. Berarti di sini ada satu pihak yang mendapat keuntungan, yang satunya lagi rugi. Hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidup, tapi merugikan makhluk hidup yang lain itu disebut dengan simbiosis parasitisme. Nah, yang berikutnya, coba perhatikan lagi gambarnya. Kita belajar selalu dari pengamatan-pengamatan dari benda-benda yang ada di sekitar kita atau yang biasa kita temui saja sehari-hari. Ini sering sekali kita temukan di taman-taman atau di jalan-jalan di kota Surabaya. Nah, sama Bu Risma biasanya malah ditambah dengan anggrek di sini. Wah, ini ada tiga makhluk hidup nih di sana. Ada satu tumbuhannya, ini yang tumbuh pohon utama. Dan ini tuh bukan daun dari tumbuhan ini loh. Ini adalah makhluk hidup yang lain. Ini adalah tumbuhan lain, tapi mereka bisa hidup bersama. Coba perhatikan, paku namanya. Itu namanya tumbuhan paku ya, bukan paku yang dipakai buat bahan bangunan itu. Paku mendapatkan tempat hidup dengan cara menumpang pada pohon. Tapi pohon yang ditumpangi itu tidak terganggu. Tapi dia juga nggak dapat keuntungan apa-apa si pohonnya. Tapi kalau bagi paku dapat keuntungan nggak menurut kalian? Dapat keuntungan, Oke, kalau gitu hubungan timbal balik yang ketiga yang mungkin muncul di dalam sebuah ekosistem adalah hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidup, namun tidak merugikan dan juga tidak menguntungkan makhluk hidup yang lain. Siapa yang mendapat keuntungan di sini? Paku. Siapa yang tidak dirugikan dan tidak diuntungkan? Tanaman atau pohon inangnya. Nah, hubungan semacam ini disebut dengan simbiosis komensalisme. Nah, hubungan yang lain lagi kira-kira apa? Kita mengenal istilah predator. Maka ada hubungan yang namanya predasi, yaitu hubungan antar makhluk hidup di mana satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup yang lainnya. Coba perhatikan, itu gambarnya jelas-jelas ya, ada dua hewan pemangsa. Satu di ekosistem air laut, yang satu di ekosistem danau. Ada hiu dan juga elang sebagai pemangsa puncak dari ekosistem itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mereka berdua memangsa makhluk hidup yang lain. Hubungan di antara keduanya, antara hiu dengan hewan yang dimakan atau burung elang dengan ikan yang dimakannya itu juga, itu adalah disebut dengan hubungan predasi. Nah, sekarang perhatikan ada satu hubungan lagi, yaitu hubungan kompetisi. Coba di sana perhatikan, ada berapa jenis spesies hewan yang ada di dalam gambar itu? Hanya 1, 2, 3. Nah, kita fokusnya pada hewan ini ya. Coba perhatikan hewan ini. Ini adalah hyena. Sedangkan yang di sini, coba perhatikan, apakah ini hewan yang sama? Tidak, ini bukan hewan yang sama ya. Yang ini adalah hyena, sedang yang di sisi sebelah sini adalah singa. Oke. Sebenarnya di antara hyena dengan singa ada hubungan kompetisi. Hubungan kompetisi, mereka saling berebut makanan yang sama. Ini adalah yang menjadi bahan rebutan di antara keduanya. Hubungan di antara hyena dengan singa di sini disebut dengan kompetisi. Persaingan antara dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama.
Di dalam sebuah ekosistem bisa saja di sana terdiri dari berbagai makhluk hidup yang bisa saja antara satu dengan yang lain memiliki kebutuhan yang sama, lalu terjadi hubungan kompetisi di antara mereka. Ya, satu lagi hubungan penting di dalam ekosistem yang perlu kita pelajari adalah mengenai rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Yaitu interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu hubungan. Ini ada contohnya. Kita perhatikan ya. Sekali suasana hari ini, dan kelihatannya daunan di sini cukup hijau dan besar. Sepertinya terdengar suara cantik dari arah sana. Aku akan mencarinya. Itu dia. Kutangkap aja. Hap. Asik, udah sarapan. Tinggal menuju daratan. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya. Lumayan, cuma kata kecil. Apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini, Lang? Lihat pemandangan. Asik. Kok ke sarang? Kamu sarapanku hari ini. Aduh, nggak kuat. Oke, menarik ya video yang sudah kita lihat. Video tadi adalah salah satu contoh dari rantai makanan yang ada di ekosistem. Nah, pembahasan tentang rantai makanan ini akan kita bahas tersendiri di pelajaran selanjutnya. Itu aja tugas kita untuk pekan ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Kalian tahu kan tentang apa?
Oke, dadah. Terima kasih atas perhatiannya.